Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia dari kelas 12 akuntansi A, nomor absen 16. Di sini saya akan mengulas atau mereview sebuah novel yang berjudul Rantau Satu Muara karyanya Ahmad Fuadi. Novel ini berisikan 407 halaman dan diterbitkan pertama kali pada tanggal 27 Mei 2013 di Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Pada novel ini diceritakan seorang Alif Fikri yang baru saja lulus dari universitas dan berhasil bekerja pada sebuah lembaga penerbitan terkenal yang idealis. Nah, Alif yang sudah mulai bekerja ini tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-citanya ke benua impiannya, yaitu benua Amerika. Hingga benar-benar dia sampai ke benua tersebut sebagai mahasiswa George Washington University. Nah, pada novel ini juga diceritakan bagaimana Alif Fikri menemukan belahan jiwanya dan menikahi gadis tersebut bernama Dinara. Rantau Satu Muara ini bercerita mengenai perjalanan hidup seorang Alif Fikri yang mencari tujuan setelah lama belajar di negeri orang. Dengan kembalinya Alif ke tanah airnya, maka mulailah kehidupan barunya. Berlatar belakang tahun 1980, di mana pada tahun ini terjadi krismon atau krisis moneter yang membuat dia memasuki masa sulit setelah tulisannya yang dimuat dalam koran ini diberhentikan. Bersaing dengan pencari kerja lainnya, ribuan pencari kerja, Alif ini memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta dan meneruskan perjalanan hidupnya. Dalam pencarian misinya tersebut, berlabuhlah Alif ke sebuah majalah yang sempat diberadal pada Orde Lama. Di sanalah dia akan kenal dengan seorang yang bernama Kasus untuk teman dokternya, yaitu mondok di kantor, dan juga Dinara yang membuat dia dihukum gara-gara terlambat mengikuti rapat. Banyak cerita ketika si Alif ini menjadi wartawan derak. Kisahnya pun dibumbui dengan seorang Alif yang berusaha mendekati seorang perempuan yang bernama Dinara. Dengan provokasi randai, Alif ditantang untuk bekerja di luar negeri dan melanjutkan cita-citanya semasa di Pondok Madani. Usahanya pun tak sia-sia. Akhirnya si Alif ini mendapatkan penghargaan atau beasiswa Fulbright, yang mana menjadi beasiswa penyandang penghargaan Nobel. Dari lamaran yang banyak ia kirimkan, akhirnya dia pun diterima di George Washington University. Alif pun meninggalkan Indonesia sekali lagi dan hubungan dengan Dinara yang tidak jelas. Walaupun terpaut jarak yang jauh tidak menjadikan Alif berhenti mendekati Dinara. Si Alif ini memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya untuk melamar Dinara lewat chatting. Dengan perjuangan merayu ayahnya, akhirnya Alif ini menikah dengan Dinara pada libur semester dan membawanya ke Amerika. Sebagai pasangan muda nih, tidak membuat mereka itu kayak Cinderella. Masalah kecil itu satu persatu datang ke kehidupan mereka. Mulai dari ekonomi hingga surat izin kerja yang tak kunjung datang padanya. Hingga akhirnya penantian lama berbuah hasil. Dinara ini akhirnya bekerja pada sebuah toko buku terbesar di kota itu. Suatu saat kesempatan datang nih ke mereka. Sebuah perusahaan bernama American Broadcasting Network atau ABN ini mencari wartawan yang berasal dari Indonesia untuk direkrutnya. Tak disia-siakan, mereka pun akhirnya melamar dan diterima walaupun tidak bersamaan. Disitulah ekonomi mereka itu mulai membaik. Satu persatu impian mereka tercapai. Hingga suatu saat mereka dihadapkan dengan dua pilihan, antara pulang ke Indonesia atau mengejar impian yang lainnya di London. Novel ini berkisar mengenai motivasi, hanya saja ditambahkan dengan pencarian tambatan hati. Gagal dengan cintanya yang pertama, tokoh dalam novel ini menemukan lagi yang terbaik. Intinya novel ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah. Berbicara mengenai sebuah karya, pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada Rantau Satu Muara ini menurut saya penggunaan bahasanya yang masih menggunakan bahasa asing. Beberapa bahasa asingnya seperti bahasa Minang dan bahasa Inggris yang tidak diterjemahkan. Mungkin pada endingnya bagaimana kehidupan Alif dan Dinara di Jakarta yang harus diperjelas. Untuk kelebihannya sendiri, novel ini memberikan banyak sekali nasihat dan memberikan sebuah pesan-pesan dan motivasi. Nah, sebagai puncak dari trilogi Negeri Lima Menara ini, 3 mantra ini seolah wajib sebagai motivasi kita.
Nah, 3 di antaranya yaitu menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Man sabara zafira, siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Dan man sa'ara darbi wasola, siapa yang berjalan di jalannya maka dia akan sampai ke tujuan. Rantau Satu Muara ini bercerita mengenai konsistensi untuk berkayu menuju tujuan, mengenai pencarian belahan jiwa, dan mengemukakan tempat bermuara, muara segala muara. Membaca novel ini mengajarkan saya untuk memperjuangkan sebuah mimpi dengan berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pesan dalam novel ini. Setiap usaha yang ditekuni dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka hasilnya akan memuaskan. Man yazra yaskut, siapa yang menanam dia akan menuai. Pesan moral dan dorongan berprestasi yang bertebaran pada novel ini membuat novel ini layak banget dibaca. Cocok banget dibaca buat semua kalangan, terutama anak-anak muda, para remaja, bahkan orang tua sekalipun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.